Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Noval dengan NIM 12270300023. Di sini saya akan menjelaskan fisika komputasi yang ke-10, yaitu mengenai menggunakan solusi numerik persamaan diferensial biasa menggunakan metode Runge-Kutta orde keempat pada rangkaian elektronik, di mana yang digunakan di sini yaitu pengisian serta pengosongan dari kapasitor dan juga RLC. Langsung saja ke kode programnya. Yang pertama, sebelum ke pengisian, pengosongan ataupun RLC, di sini ke metode Runge-Kutta orde 4 yang akan digunakan gitu di tiap rangkaian elektronik yang akan digunakan gitu. Nah, di sini itu merupakan persamaan untuk menggunakan metode Runge-Kutta orde 4. Nah, di sini juga didefinisikan integrate f, x, y, x stop dan h. Jadi persamaan ini tuh, kode program itu akan dipanggil untuk digunakan gitu untuk mencari solusinya. Sini definisikan Runge-Kutta f, x, y dan h yang datanya akan diambil dari pengisian ataupun pengosongan ataupun RLC gitu. K1, K2, K3, K4. Nah, kemudian selanjutnya langsung ke persamaan, maksudnya ke ada kode pemrograman print solution gitu. Nah, print SOLN ini fungsinya untuk menampilkan data gitu, data hasil dari penggunaan metode Runge-Kutta orde 4 tersebut gitu. Jadi akan ditampilkan datanya secara terpisah kode pemrogramannya, yaitu dari kode pemrograman print solution ini. Kemudian masuk ke yang pengisian, dimana di sini pengisian yang pertama import numpy snp, kemudian from print SOLN import, dan juga from Runge-Kutta orde 4 import run_code 4. Jadi kedua itu yang akan dipanggil ke sini gitu untuk menyelesaikan pengisian dari kapasitor ini. Kemudian import matplotlib.pyplot_plt untuk memplot gitu bentuk grafik. Kemudian di sini input datanya. Yang pertama di sini ada R sebagai resistansinya, di mana di sini itu 1K ohm 10 kali 10 pangkat 3 1K. Kemudian di sini sumber tegangannya 5 volt. Kemudian di sini kapasitansinya 1 milifarad. Kemudian lanjut ke persamaan diferensial biasanya. Persamaan diferensial biasa untuk pengisian kapasitor, dimana persamaannya di sini tuh ada yang gini, F0 itu 1 per R dikali C dikali E dikurangin Y. Y di sini itu adalah tegangan kapasitornya gitu yang akan diisinya. Kemudian E ini adalah sumber tegangannya dari baterai, yaitu 5 volt. Kemudian kapasitansinya 1 milifarad, dan R itu resistansinya 1K ohm. Kemudian di sini itu x itu sebagai waktu gitu. Di sini waktu mulainya itu 0, kemudian waktu berhentinya 20. Jadi berhenti ketika sudah 20. Kemudian Y ini tuh adalah kondisi awalnya gitu, kondisi awal dari sikap kapasitornya, tegangannya itu 0 di sini. Kemudian H itu 0,1, yaitu step size-nya. Jadi data yang diambil itu 0,1 setiap saat. Jadi 0,1, 0,2, 0,3 dan seterusnya sampai 20. Kemudian frag sama dengan 1 juga untuk memunculkan data yang hasil sesuai dengan step size yang digunakan gitu. Nah, kemudian di sini x, y integrate ini untuk memanggil persamaan kode pemrograman Runge-Kutta orde 4 yang akan diimport gitu, dari sini nih, yang sudah dijelaskan sebelumnya. Akan memasukkan nilai f nya x,
Y, X stop, dan H. Kemudian akan dihitung menggunakan metode Runskuta Orde 4 dan hasilnya akan di print. Hasil dari Runskuta Orde 4 di print di sini menggunakan dipanggil juga kode program print solution yang akan menampilkan hasilnya gitu. X, Y, frag. Nah, kemudian di sini ngupload grafik dengan judul grafik pengisian muatan kapasitor rangkaian RC, kemudian X-nya sebagai waktu dan Y-nya tegangan tuh. Jadi grafiknya itu tegangan terhadap waktu. Langsung saja kita run untuk yang pengisian ini. Nah, di sini dari datanya bisa dilihat pengisian dari kapasitor. X itu sebagai waktunya dan Y itu tegangan kapasitor. Jadi seiringnya waktu kapasitor tegangannya terisi gitu sampai dengan 5. Nah, dalam visualisasi grafik juga bisa dilihat itu tegangannya terisi gitu. Ini waktu dan ini tegangannya. Jadi grafik sesuai gitu. 5 volt tegangan dari si kapasitornya. Baik, selanjutnya lanjut ke pengosongan. Nah, dimana tidak beda jauh dengan pengisian. Import numpy sama, kemudian mengimport print solution dan Runskuta Orde 4, lalu matplotlib untuk plotting grafik, kemudian menginput datanya sama, resistansinya 1 kilo ohm, kemudian kapasitornya kapasitansinya sama juga. Kemudian di sini tuh untuk persamaannya, persamaan yang digunakan untuk pengosongan yaitu dimana di sini yang F0 minus 1 per R dikali C dikali Y0. Y0 di sini adalah tegangan dari si kapasitornya, dimana yang tadi sudah diisi tegangannya 5 gitu. Nah, bisa dilihat di sini X itu waktu mulainya 0 dan X stop itu waktu berhentinya 20. Nah, Y ini tuh kondisi awalnya, dimana di sini tuh karena pengisian dan yang diisinya itu 5 volt kapasitornya, jadi di sini tuh diisinya 5 gitu, tulisnya 5, kondisi awalnya 5.0. kemudian ini hanya step size nya 0,1 terus setiap pengambilan datanya, jadi datanya ada berjumlah 200, frekuensinya juga, fragnya juga 1. Kemudian X, Y integrate memanggil metode Runskuta Orde 4 untuk menyelesaikannya gitu. Kemudian solusinya akan ditampilkan, dipanggil mengimport print solution untuk menampilkan data gitu, hasil perhitungan dari Runskuta Orde 4. Kemudian akan dibentuk plot grafik dengan judul grafik pengosongan muatan kapasitor rangkaian RC dengan X, sumbu X nya sebagai waktu dan Y nya itu tegangan. Langsung saja ke kode pengaramannya. Nah, di datanya juga bisa dilihat X itu waktu, yaitu tegangan kapasitor, semakin ke bawah semakin kosong gitu. Jadi 5 ke bawah turun. Bisa dilihat lewat grafiknya juga, dimana grafik pengosongan kapasitor yang awalnya tegangannya itu 5 volt, semakin seiringnya waktu semakin turun gitu. Ini grafik pengosongan muatan kapasitor. Jadi kapasitornya kosong gitu, turun karena pengosongan. Oke, baik, selanjutnya langsung ke osilasi teredam RLC gitu. Dimana di sini sudah ada kode pengaramannya untuk yang RLC. Nah, tidak beda jauh yang diimportnya numpy, print SOLN, metode Runskuta Orde 4 dan matplotlib untuk plotting grafiknya. Untuk input datanya di sini resistansinya 1 ohm, kemudian kapasitansinya 1 milifarad dan
L nya itu atau induktasinya itu 1 mH gitu. Nah di sini itu ada Y1 dan Y0. Y1 itu untuk perubahan tegangan terhadap waktu dan Y0 itu tegangan kapasitornya. Nah kemudian di sini itu persamaan diferensial biasa untuk yang RLC, dimana di sini itu persamaannya R minus R per L dikali Y1 atau P yang di rumus sebenarnya, atau di sini tuh ditulisnya Y1 atau perubahan tegangan terhadap waktu dikurang 1 per L dikali C induktansi, L itu kemudian dikali dengan Y0 tegangan kapasitornya. Nah di sini tuh untuk waktu mulainya awalnya 0, kemudian berhentinya ketika 0,05, dan ini untuk Y nya kondisi awalnya Y05 dan Y1 nya 0. Kemudian H ini step size nya pengambilan tiap datanya itu setiap 0,001 dan frekuensinya juga 1. Nah kemudian ini X, Y integrate Fx, Y, X stop dan H mengirimkan data dan memanggil persamaan kode penguraman dari ruang kota order 4 untuk menghitungnya gitu. Nah kemudian hasilnya akan muncul lagi di sini dalam bentuk data yang telah dibuat oleh kode penguraman print solution gitu, X, Y, frek. Nah kemudian di sini plot dan ke bawahnya juga plot grafiknya. Di sini plot grafiknya dengan judul grafik sistem osilasi terhadap rangkaian RLC. Kemudian dengan X-nya itu waktu dan Y-nya itu tegangan. Langsung aja ke kitaran kode pengalamannya untuk yang RLC. Nah, di sini datanya sudah muncul, di mana X itu waktu, Y0 itu tegangannya awalnya jadi 5 gitu. Kemudian Y1 itu perubahan tegangan setiap waktu gitu. Perubahan tegangan terhadap waktu. Di sini datanya X waktu, X0 tegangan, dan Y1 itu perubahan tegangan terhadap waktu. Nah, kemudian di sini ada grafiknya, beda dengan sebelumnya gitu. Sini grafiknya bisa dilihat, ini tuh sumbu Y tegangan, sumbu X itu waktu gitu. Jadi ini perubahan tegangan terhadap waktunya seperti ini gitu bentuk plot grafiknya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai persamaan diferensial menggunakan metode Runge-Kutta order 4 pada rangkaian elektronik pengisian dan pengusahaan kapasitor, lalu osilasi terhadap RLC. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.